Selamat pagi Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus. Pada pagi hari ini kita bertemu dalam program Renungan Hikmat Pagi GKI Karangsaru. Sebelum kita membaca dan merenungkan firman Tuhan, mari kita persiapkan hati dan pikiran kita dengan berdoa bersama-sama. Tuhan Allah Bapa kami mengucap syukur atas pagi hari ini. Kau berikan kesehatan pada kami Tuhan, Kau berikan kekuatan pada kami Tuhan. Tuhan, kalau sebentar kami akan merenungkan firman-Mu, berikanlah hikmat pada kami Tuhan, supaya firman yang kami dengar bisa kami renungkan dan bisa kami lakukan dalam kehidupan kami sehari-hari. Tuhan, kami berdoa juga hamba-Mu yang akan menyampaikan firman, urapilah lidah, bibir dan hati pikiran hamba-Mu, supaya apa yang disampaikan benar-benar sesuai dengan apa yang Kau sampaikan pada kami, pribadi lepas pribadi. Tuhan, kami serahkan dalam tangan-Mu acara dari awal, pertengahan hingga akhirnya. Di dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Renungan pada pagi hari ini akan dibawakan oleh Saudari Eva Silia dengan tema Ajarkanlah kepada mereka. Nats diambil dari Keluaran 18 ayat 20 yang berbunyi demikian. Haruslah engkau mengajarkan kepada mereka segala ketetapan dan hukum, serta memberitahukan kepada mereka jalan yang harus dijalani dan pekerjaan yang harus dilakukan. Demikianlah sabda Tuhan, syukur kepada Allah. Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus. Kita bersyukur pada hari ini kita diberikan kesempatan untuk kembali merenungkan akan kebenaran firman Tuhan. Bapak Ibu Saudara, ada seorang anak laki-laki yang selalu memperoleh apapun yang dia inginkan. Ketika dia masih bayi, sebuah botol susu segera disodorkan ketika ia merengek. Diangkat dan digendong bila dia rewel. Orang tuanya berkata, ia akan mengira kita tidak mencintainya jika kita membiarkannya menangis begitu saja. Ia tidak pernah dihukum bila melakukan satu kesalahan. Dan orang tuanya berkata, ia akan mengira kita tidak mencintainya jika kita mengekang keinginannya. Bapak Saudara, ibunya selalu menjemputnya dan membereskan tempat tidurnya. Orang tuanya berkata, ia akan mengira jika kita tidak mencintainya, jika kita memberikan tugas kepadanya. Tidak seorang pun pernah melarangnya mengucapkan kata-kata kotor, mencoret-coret dinding kamar tidurnya. Orang tuanya berkata, ia akan mengira kita tidak mencintainya jika kita membatasi kreativitasnya. Ia tidak pernah diwajibkan pergi ke sekolah minggu. Oleh karena itu orang tuanya berkata, ia akan mengira jika kita tidak mencintainya, jika kita memaksakan suatu agama kepadanya. Bapak Saudara, pada suatu hari orang tuanya menerima berita bahwa putra mereka dipenjara karena melakukan kejahatan. Mereka menangis dan berkata, kita hanya mencintainya dan melakukan segalanya bagi dia. Sayangnya hanya itu yang mereka lakukan. Bapak Saudara, konteks di dalam kitab Keluaran pasal yang ke-18 ayat yang ke-20 adalah Musa mendapatkan masukan dari mertuanya. Yitro untuk tidak mempraktikkan kepemimpinan seorang diri saja, melainkan mengangkat hakim-hakim yang cakap, takut akan Allah, dapat dipercaya, dan benci pada pengajaran suap. Musa harus bertindak menjadi pengantara bagi bangsa Israel di hadapan Allah dan mengajarkan mereka tentang ketetapan dan keputusan Allah atas berbagai permasalahan yang terjadi di tengah bangsa itu, serta memberitahu mereka jalan yang harus mereka jalani dan pekerjaan yang harus mereka lakukan.
Bapak Ibu Saudara, kebenaran firman Tuhan ini juga dapat diterapkan di dalam kehidupan keluarga, di mana para orang tua bertanggung jawab untuk mengajarkan anak-anak sebagai generasi penerus tentang ketetapan dan keputusan Allah atas berbagai permasalahan yang terjadi, serta memberitahu mereka jalan yang harus mereka jalani dan pekerjaan yang harus mereka lakukan. Tujuannya adalah agar mereka dapat menjalani hidup dengan baik, benar, dan menjadi berkat dimanapun mereka berada. Bapak Saudara, sudahkah kita melakukan tanggung jawab kita sebagai orang tua kepada anak-anak kita? Cinta, kasih yang diberikan harus dilandasi pada terang firman Tuhan. Amin. Mari kita bersatu hati di dalam doa. Tuhan, ajarilah setiap kami sebagai orang tua agar kami bisa meneruskan iman kami kepada anak-anak kami, agar mereka tahu apa isi kebenaran firman Tuhan. Bukan hanya mereka tahu identitas mereka sebagai orang Kristen, melainkan kehidupan mereka itu betul-betul mencerminkan bahwa mereka adalah anak-anak Tuhan. Berikanlah bagi setiap kami yang saat ini telah menjadi orang tua. Berikanlah kami teladan yang baik ya Tuhan, agar kami dapat meneladani bagi anak-anak kami, dan kehidupan keluarga kami bisa menjadi berkat bagi banyak orang. Kami mau menyerahkan kehidupan kami, keluarga kami ke dalam tangan Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Bapak Ibu Saudara, selamat melanjutkan aktivitas di dalam satu hari ini. Tuhan Yesus memberkati kita semua.